Baik Bapak Ibu, hari ini saya ada posisi open buy saham kota di 161 untuk di 24 Agustus 2026. Di hari Jumat, saya juga sudah membeli saham kota itu open buy di 151 dan dapat Bapak Ibu ya. Lalu sudah dijual di 154 karena sampai dengan mau Jumatan itu ya di situ-situ saja harganya. Ternyata di sesi 2-nya naik sampai dengan 174, makanya saya beli lagi. Dan sekarang juga karena kota itu closingnya di 167, saya ada di sini open buy ngantri. Dari mana dapat harga 161? Yuk kita bahas Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu sekarang itu sudah canggih ya. Kita tidak perlu belajar untuk yang susah-susah. Kalau dulu kita mau mendapatkan saham itu harus lihat Bapak Ibu, misalnya oh ada saham kota nih di sini misalnya muncul. Kemudian kita lihat chartnya seperti apa, kita tarik garisnya, titiknya di mana, kita lihat Fibonacci-nya di mana, lalu kita lihat broksumnya semuanya bagaimana begitu. Banyak Bapak Ibu ya. Kalau sekarang itu zaman sudah canggih. Kita cukup masukkan ke Gemini saja Bapak Ibu. Saya juga pakai Gemininya yang gratis. Karena kenapa? Karena kalau Bapak Ibu hanya 1-2 saham cukup yang gratis. Tapi kalau Bapak Ibu mau seperti saya misalnya langsung 10 saham, ya kita harus pakainya yang upgrade Bapak Ibu. Jadi upgrade itu diperlukan ketika Bapak Ibu mau menjadi seperti saya, yaitu tradingnya agresif Bapak Ibu. Tapi jika Bapak Ibu hanya mau satu saham saja, ya yang gratis saja. Jadi Bapak Ibu ini saya masukkan chartnya kota, lalu di sini saya juga masukkan broksumnya kota. Lalu Gemini ini dia sudah canggih Bapak Ibu. Dia akan mencari begitu. Jadi mencari apa sih yang mau kita cari? Apakah kita mau belinya breakout atau kita mau belinya adalah di retracementnya atau kita cari koreksinya. Nah yang jadi permasalahan adalah Bapak Ibu, kita kalau untuk pemula belum paham ngambil data di mana. Kita kalau masih pemula belum berani untuk beli dana besar. Makanya butuh kita itu bareng-bareng Bapak Ibu. Nah, saya mah bareng-bareng makanya ada live Discord. Biar apa? Biar tahu. Oh, ternyata kalau secara Fibonacci mah semua orang juga tahu bahwa ternyata batas koreksinya itu 161. Kalau misalnya dia mau masuk ke 132 itu lebih bagus. Nah, saya itu ngambilnya di 151 ya karena ini 150. Ya udah satu tik di atasnya saja lah. Pikir sederhana saya seperti itu Bapak Ibu. Terus saya itu melihat oh ini kota minusnya 4%. Ini kota minusnya sempat pernah 8%. Ini minusnya 4%. Ini minusnya 3%. Oh, saya ngambil saja rata-rata minusnya 3-4%. Makanya saya pilih yang 3%, yaitu di 151. Itulah kalau kita sudah terbiasa membaca data Bapak Ibu. Bapak Ibu juga sama di Gemini ataupun di AI yang lain. Bapak Ibu bisa ketik resep nasi goreng yang enak. Akan muncul Bapak Ibu. Tetapi nanti yang menjadikan asli enaknya atau tidak itu adalah pengalaman. Ketika Bapak Ibu baru membuat nasi goreng, ya wajar kalau misalnya rasanya kurang enak. Padahal resepnya sama dengan resep misalnya nasi goreng abang-abang atau nasi goreng restoran. Sama di saham juga kita butuh yang namanya pengalaman. Pengalaman apa? Psikologis, bagaimana kita membeli saham. Kenapa kita modalnya dibagi 10, lalu dari 10 itu kita bagi lagi 2, yang 1/3 kita ngantri atas, 2/3 kita ngantri bawah. Itu kan termasuk yang namanya pengalaman begitu Bapak Ibu. Jadi silakan dipelajari lagi video sebelumnya biar Bapak Ibu mendapatkan pengalaman kalau saya di saham gorengan itu seperti apa begitu Bapak Ibu. Kalau memang mau untuk belinya bareng-bareng ya kita ada live Discord begitu Bapak Ibu ya. Jadi kita dari jam 8.45 sampai dengan selesai market ya kita akan sama-sama mencari saham baik itu satu ataupun sampai dengan 10 saham begitu Bapak Ibu ya. Nah, ini kita sudah tahu golden rasionya, misalnya di sini Bapak Ibu ya.
kalau yang paling bagus itu kalau dia turun terus ya kita akan serok begitu Bapak Ibu. Nah, kenapa kota ini waktu hari Jumat dia itu tiba-tiba naik? Karena ada saham satu ininya ya yang biasa selaras dengan kota yang disuspend yaitu saham MDIA Bapak Ibu. Nah, MDIA biasanya dari bulan lalu itu ketika dia naik tinggi, kota juga naik tinggi. Tetapi MDIA ini karena suspend, karena kenapa dia naiknya terlalu cepat Bapak Ibu. 300% dalam jangka waktu kurang lebih adalah 1 bulan. Kalau kota dia itu tidak kena suspend karena dia naiknya masih wajar, masih kurang lebih 200% lah Bapak Ibu ya. Jadi masih di inilah ya, masih dikatakan belum untuk bisa disuspend. Jadi paling juga saja Bapak Ibu nanti juga. Nah, kalau misalnya kota, dia naiknya itu lebih pelan dan juga lebih dijaga Bapak Ibu bid offernya. Kalau misalnya MDIA, dia lebih liar Bapak Ibu, makanya dia disuspend. Nah, ini sudah disuspend sejak tanggal 12 Agustus sehingga kota juga dia sejak tanggal di sini Bapak Ibu ya. Begitu naik, kemudian di sini turun-turun, begitu 12 Agustus dia turun koreksi. Karena kenapa? Karena MDIA-nya juga dia suspend. Nah, di Senin hari ini di tanggal 24 Agustus MDIA itu lepas dari suspend, yaitu dia nanti akan FCA. Berarti kalau FCA dia tidak ada bid dan offer, tetapi hanya akan nanti muncul jam 9.55 itu dia ada di IEP Bapak Ibu. Maka yang perlu kita perhatikan adalah ketika antrian kita sampai dengan jam 9.55 tidak dapat Bapak Ibu, lalu kita melihat di jam 9.54 IEP-nya dia misalnya MDIA-nya itu ARA ataupun nanti dia naik 10%, maka ya kita siap-siap HK untuk kota begitu ya. Tapi kalau ternyata malah turun ARB, itu kita biasanya akan dapat begitu Bapak Ibu ya. Kalau merasa, oh saya mau nunggu nanti saja biar dia koreksi dulu ya silahkan. Tapi kalau saya ngambilnya di sini Bapak Ibu ya 161. Nah, ketika kita sudah memasukkan Bapak Ibu ya di sini dari harga terendahnya yaitu kota itu sempat masuknya itu Bapak Ibu di harga ini ya terendahnya 5, lalu di sini ada masuk Fibonacci-nya juga ya kita sudah tahu semua. Lalu di sini ada dulu itu harus belajar teknikal, belajar bandarmologi, belajar yang lain lah ya kalau untuk di saham itu. Kalau sekarang cukup masukkan AI saja, nanti AI yang memberikan saran. Tapi setiap sarannya itu yang saya sampaikan adalah AI itu hanya dia itu membaca data Bapak Ibu untuk nanti dia itu apakah berhasil atau tidak ya tergantung kepada kitanya. Karena seperti yang saya sampaikan, nasi goreng itu enaknya bukan karena resep AI. Meskipun resepnya sama, tetapi tetap ujungnya adalah di skill akhir kita. Makanya penting kita untuk melakukan sering trading. Nanti kalau misalnya kita sudah mendapatkan di retracement ini, kenapa kok saya sekarang jarang dapat barang? Nah, kalau kita sekarang jarang dapat barang, ya berarti jangan lagi menggunakan retracement, tetapi belilah buy closing Bapak Ibu jam 15.49. Nah, kenapa saya sekarang membelinya retracement? Karena dari bulan saat MSCI Januari akhir sampai dengan di bulan Agustus awal itu selalu kalau kita beli breakout itu kegocek Bapak Ibu. Jadi udah beli breakout besoknya merah pas buy close. Daripada gitu mau udah besok ngantrinya gitu di retracement, ternyata dapat uang. Ya sudah kita terus lanjutkan sampai nanti ternyata polanya itu kok tidak dapat uang, ya kita rubah lagi caranya begitu Bapak Ibu ya. Nah, ini Bapak Ibu ya setelah kita sudah mendapatkan sahamnya kemarin. Nah, ini kita masukkan data lanjutan begitu. Karena kenapa? Karena kalau di Gemini ini kan ke save Bapak Ibu ya. Jadi datanya itu ke save, kita bisa terus masukkan data sehingga kalau AI itu semakin banyak data kita masukkan, maka dia itu akan semakin pintar Bapak Ibu. Makanya dia akhirnya kan memasukkan di sini sehingga Bapak Ibu bisa cek ada rencananya begitu di sini. Jadi ya kalau yang sudah punya barang ya berarti di trailing stop begitu Bapak Ibu. Kalau belum punya barang
ya kita ngantri lah Bapak Ibu ya gitu. Dan biasanya kalau karena saya udah ini ya, udah sering kena gocek, maka gini Bapak Ibu, jangan Bapak Ibu ya saat pembukaan hindari beli langsung begitu. Karena kenapa? Karena ya biasanya suka false breakout begitu. Kalau misalnya closingnya di atas 174 dengan volume lebih besar, ini ya barulah berani untuk buy close begitu. Jadi jangan takut ketinggalan, karena kenapa, ini misalnya volume lebih besar, nanti tutupan di atas 174, jangan takut ketinggalan, beli saja nanti misalnya closing. Karena kenapa? Karena ya ada potensi bisa jadi nanti di hari Rabu ya, karena hari Selasanya itu libur, dia bisa naik lagi. Nah, kalau misalnya ternyata pagi ini dia koreksi dulu, terus setelah koreksi dia berhasil nutup di atas 174. Lalu apa yang kita lakukan? Apakah kita buy close atau tidak? Bisa buy close dengan posisi sedikit Bapak Ibu. Nanti sisanya yang 2/3-nya ngantri di retracementnya. Jadi kalau saya bilang itu, kalau dia awalan opennya naik, kita jual dulu. Saat dia koreksi ke bawah, kita dapat lagi. Itulah yang dinamakan adalah kita untung Bapak Ibu kalau menggunakan metode retracement. Ketika memang marketnya adalah seperti sekarang, kita sistemnya adalah jaring. Begitu Bapak Ibu ya. Jadi di bulan Juli dan Agustus ini saya mencoba menebar jaring, kok enak, ya sudah dapatnya di situ. Tapi nanti belum tentu ya saat di September itu kita nebar jaring ternyata tidak dapat barang, ya sudah jangan nebar jaring. Kita belinya saham yang breakout ataupun nanti belinya adalah yang buy close. Begitu Bapak Ibu ya. Jadi kita akan terus update ya Bapak Ibu ya saham-saham itu setiap harinya. Karena kenapa? Karena ya saya juga kan trading, saya juga sama mendapatkan uangnya dari saham. Begitu. Jadi bagi Bapak Ibu yang masih mau belajar ya silakan, bisa di Gemini sekarang mah udah sangat canggih. Kita tidak perlu untuk repot-repot tarik-tarik garis zaman-zaman dahulu kala Bapak Ibu ya. Tidak perlu repot-repot harus membaca bandarmologi. Karena kenapa? Karena sudah dibacakan oleh AI begitu. Kalau sekarang alhamdulillah semakin canggih, kita juga harus paham juga, berarti bandar juga semakin jago Bapak Ibu ya. Dan di saham itu kita harus tahu bahwa orang yang paling beruntung adalah yang bisa strateginya paling bagus Bapak Ibu. Kalau misalnya bandar kemana ya kita ngikuti begitu. Karena kenapa? Karena mereka kan yang ujungnya akan mendapatkan uang. Ya kita juga sama. Berarti di mana ada uang masuk ya disitulah kita mengikuti. Ketika bandarnya jual dulu ya jangan takut kita untuk stop loss dulu. Karena kenapa? Kita kan bisa beli lagi di bawah dengan volume yang lebih besar, modal yang lebih besar, hingga akhirnya misalnya stop loss-nya dulu, nanti setelah itu baru bisa naik. Lalu banyak yang bertanya, Pak Haryadi kenapa selama 2 minggu ini kok tidak ada stop loss? Apa yang harus di stop loss Bapak Ibu? Memang awalnya itu kita pakai limit di sini 250 juta. Tapi kan posisinya sekarang sudah ada cash. Ya kenapa harus kita stop loss? Dulu saja di sini minusnya sampai dengan 60% kita tidak apa-apakan. Dan sekarang sudah sisa 3. Ya berarti ada cashnya itu sampai 200 juta. Ya kita manfaatkan Bapak Ibu untuk menghold. Makanya tidak ada stop loss. Tapi nanti ketika di bulan September kita sudah mulai menaikkan limit. Dari asalnya 250 juta jadi 500 juta. Otomatis itu pasti akan ada stop loss. Karena kenapa? Tidak akan tertampung cashnya. Karena kan cashnya kita tidak 500 juta. Cashnya hanya 250 juta dengan limit 500 juta. Kalau sekarang limit 250 juta karena sudah berubah, sekarang ada cashnya, ya kita tidak stop loss. Nanti kalau Bapak Ibu mau melihat stop loss, lihatlah nanti di bulan September. Kita belajar juga bagaimana kita stop loss dulu, nanti setelah itu kita beli lagi di bawah dengan volume yang lebih besar. Begitu Bapak Ibu ya, semoga dipahami dan semoga Bapak Ibu dari 2026 ini saat sudah tahu bottomnya IHSG di 5.300, mudah-mudahan ya, kemudian dia akan rally terus, ya kita bareng-bareng untuk recovery kembali mendapatkan uang di bursa saham. Begitu Bapak Ibu ya. Mari kita bersama-sama untuk live Discord dan beli saham bersama. Klik di tombol deskripsi biar kita bisa trading bareng setiap harinya.